depan ini saya ucapkan bagi seluruh sidang jemaat dimanapun sidang jemaat berada, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, apapun yang terjadi, kita semua percaya bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kehendak Tuhan. Kita patut bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita taruh di bawah kaki Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk menyanyikan pujian. Ku bersyukur Bapa. Apapun yang Bapak Ibu alami, kita harus mengambil sikap hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu menyembah nama Tuhan. Terima kasih. Katakan bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dalam penderitaan, kita bersyukur dalam kebahagiaan. Mari bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku,
iman Bapak Ibu. Ku bersyukur Tuhan, Benar-benar hati bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Bapak. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Renungkan kasih Ku Tuhan dalam hidup. bersyukur Tuhan, Renungkan berapa banyak kebaikan Tuhan selama ini dalam hidup kita. kasih setiamu Terima kasih Tuhan. di dalam hidupku. Ku bersyukur, Terima kasih Yesus. Terima kasih. ku bersyukur Bapa. Ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ku bersyukur Terima kasih Yesus. Tuhan, Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat hatimu menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
bimbingan daripada Tuhan. Seumur hidup kami, sampai pada masa ini kami merasakan kasih Tuhan terus mendampingi kami, menyertai kami. Bahkan ketika kami menjauh daripada Tuhan, Kau masih menunggu kami, merentangkan tangan-Mu untuk menerima kami bagaikan seorang bapa yang menunggu anak bungsu untuk pulang ke pangkuan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu selama hidup kami. Mungkin banyak hal yang kami alami, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami, memberkati kami, bahkan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan, tetapi ini benar-benar ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada, kami semua mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah, biar kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Hati hamba-hamba-Mu yang melayani, terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan bukakan rahasia firman-Mu, sehingga seluruh sidang jemaat-Mu, baik kecil maupun yang dewasa, kami semua merasakan hadirat Tuhan, merasakan jawaban Tuhan, sehingga setiap sidang jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan berat Tuhan jawab, Tuhan angkat bebannya. Bahkan kami yang mendengar firman Tuhan, biarlah kami mengalami keubahan hidup dari hari ke hari, biar semakin hari kami menjadi serupa sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka beribadah, mungkin mereka di rumah mereka atau di tempat lain. Kami berdoa biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi tempat itu, sehingga setiap orang yang beribadah mengalami lawatan Tuhan lewat puji-pujian, lewat ibadah yang kami jalankan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami sehingga kami tidak fokus konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan, kami bersatu hati bersama-sama mematakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saat ini juga kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun beribadah, bersama-sama dalam satu hati beribadah, sehingga kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari depan ini saya sapa sekali lagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak kita semua menyanyikan pujian untuk bersukacita kepada Tuhan, menyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Bahkan apapun yang tidak kita minta kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan bagi kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk persiapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita menemui jalan buntu dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa Allah mengerti, Allah peduli kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu alami saat ini. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita renungkan pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Allah mengerti kehidupan. Allah peduli hidup. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semua selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan dan selalu diberikan jalan oleh Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita hampiri Tuhan di dalam doa kita. Ya Allah Bapa kami yang hidup, kami datang menghampiri Tuhan dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas penjagaan Tuhan dalam hidup kami ini. Sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Ya Bapa, kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan memperkenankan hatimu, menjadi sebuah persembahan yang harum dan menyukakan hatimu. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk setia menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, didorong untuk terus maju di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 6 bulan lebih kita menjalani situasi yang sulit di masa pandemi ini. Tapi kita bersyukur kalau kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Namun demikian kita tidak pernah bisa memastikan ke depan apakah kita akan terpapar COVID-19 atau tidak. Nampaknya virus ini secara acak bisa terkena kepada siapapun juga tanpa pandang bulu siapa orangnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa kita pastikan adalah bagaimana kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Sekali lagi, kita tidak bisa memastikan apakah kita terpapar COVID-19 dan kita tidak bisa pastikan apakah kita meninggal karena COVID-19 atau hal yang lain. Tapi satu hal yang kita bisa pastikan, bahwa kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita membuka bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Allah berbunyi, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara sepintas nampaknya ini adalah pesan-pesan terakhir, salam-salam terakhir yang umum dijumpai dalam setiap surat-surat Paulus. Tapi sebetulnya kalau kita gali lebih dalam lagi, dalam ayat-ayat ini terkandung kebenaran yang luar biasa. Mengapa Paulus bertahan sampai akhir? Mengapa Paulus mengakhiri kehidupannya dengan baik? Dan ini diabadikan oleh Roh Kudus supaya juga menjadi panduan bagi kita. Bagaimana kita mengakhiri kehidupan
ini dengan baik juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir dari seluruh surat Rasul Paulus sebelum akhirnya dia dieksekusi, dijatuhi hukuman mati oleh kaisar. Mengapa demikian? Oleh karena kita tahu pada waktu tahun 60-62 Rasul Paulus ditangkap di Yerusalem dan kemudian dibawa ke Roma. Selama 2 tahun dia dipenjara di Roma. Tapi tahun 63 dia dilepaskan dan dia melakukan pelayanan mengunjungi jemaat-jemaat yang telah dia dirikan. Tapi tahun 67 dia ditangkap kembali dan dia dijebloskan ke dalam penjara Mamertine di kota Roma, dan kemudian tahun 68 dia dieksekusi, dipancung kepalanya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya di dalam ayat-ayat sebelumnya kita melihat di dalam pasal yang keempat ini juga dikatakan dalam ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus sudah yakin bahwa kematiannya sudah dekat. Nampaknya pembelaan dirinya kepada kaisar ditolak dan eksekusi sudah diputuskan untuk dia dijatuhi hukuman mati. Dan sebelum itu terjadi, dia menuliskan surat-surat ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Tapi nada surat ini bukanlah nada seorang yang putus asa, bukanlah nada orang yang mengasihani diri sendiri meskipun situasinya sulit. Penjara Mamertine di kota Roma di mana Paulus dijebloskan di sana adalah sebuah penjara yang mengerikan. Bahkan sel tahanan Rasul Paulus sendiri adalah sebuah lubang yang tidak ada akses kecuali akses dari atas. Tali diturunkan atau ada tangga yang diturunkan, dan tidak ada toilet, tidak ada air di sana. Jadi makanan dilemparkan. Rasul Paulus juga buang air kecil di situ, buang air besar di sana. Coba saudara bayangkan keadaan penjara yang betul-betul mengerikan ini. Tapi Rasul Paulus dapat melewatinya. Bahkan dia dapat mengakhiri kehidupannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bahkan di situasi di luar pun tidak menjadi lebih baik. Kita bisa melihat surat-suratnya. Ada beberapa muridnya yang berpaling dari dia, meninggalkan pelayanan dan mencintai dunia seperti Demas. Ada Alexander, orang yang begitu jahat membusukkan nama Paulus dengan harapan supaya Paulus hukumannya diperberat. Itulah sebabnya Paulus tidak dikabulkan pengajuannya kepada kaisar, dan itulah sebabnya dia dieksekusi dengan hukuman mati. Jadi baik situasi di dalam penjara maupun situasi di luar, tidak ada sesuatu yang bisa menggembirakan. Tetapi Rasul Paulus dapat mengakhiri dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin juga situasi kita sama seperti itu. Kita mengalami banyak persoalan, kita mengalami banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang bisa kita pilih, apapun yang terjadi, kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik, sama seperti yang Rasul Paulus lakukan. Bapak Ibu Saudara, apa rahasianya bagi kita? Kalau kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik, sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus ini, yang pertama adalah dengan mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Dalam pasal 1 Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, katanya. Rasul Paulus dalam situasi yang sulit, dia seorang diri di penjara yang mengerikan itu. Orang-orang lain meninggalkan dia, murid-muridnya ada yang diutus pelayanan ke berbagai tempat, dan ada beberapa mereka yang berpaling dari Paulus dan berpaling dari Tuhan. Tak hanya Lukas saja yang tinggal bersama-sama dengan dia. Bahkan dia berkata dalam pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang mendampingi aku. Dia sendirian.
Tetapi perhatikan di dalam ayat yang ke-16, 17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Paulus tahu siapa yang dia percaya. Paulus mengenal Tuhannya dengan benar. Oke, semua orang boleh lari meninggalkan dia. Oke, semua orang boleh pergi dari dia. Oke, boleh tidak seorang pun yang bersama-sama dengan dia. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu mendampingi dia. Tuhan selalu membela dia. Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Itulah yang menjadi dasar kekuatan Rasul Paulus. Dan hal yang sama bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sendirian menghadapi kehidupan ini. Seolah-olah tidak ada yang care dengan kita. Seolah-olah tidak ada yang peduli dengan kita. Tapi kenalilah Tuhanmu dengan benar. Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Itulah Tuhan kita. Tuhan akan setia mendampingi kita. Tuhan akan setia menjaga kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang setia bagi kita. Itulah yang menjadi rahasia mengapa Paulus dapat bertahan dan dapat mengakhiri kehidupannya dengan baik. Sebab dia mengenal dengan benar Tuhan yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita dalam situasi yang sulit seperti ini, kita sungguh mengenal Tuhan kita. Kita mengenal Dia dengan benar, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, dan tidak pernah sekalipun melupakan kita. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dorongan bagi kita untuk terus maju di dalam Tuhan, tidak menyerah dengan situasi dan kondisi, tidak kehilangan iman, tapi kita dapat melewatinya dengan baik. Bahkan kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik kalau kita sungguh mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mengerti panggilan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-17 bagian B dikatakan, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dia mengerti panggilan hidupnya dengan jelas. Itulah yang membuat mengapa dia dapat mengakhiri dengan baik. Tadi di dalam ayat yang ke-7 dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, katanya. Iya, sebab dia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dia mengerti panggilan hidupnya dengan jelas. Dia dipanggil untuk maksud pemberitaan kabar baik kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja Injil ini dapat diberitakan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dia berkata, kalau aku harus memberitakan Injil itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia punya tujuan hidup yang jelas. Panggilan hidup yang jelas adalah pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik bagi bangsa-bangsa Yahudi. Itulah sebabnya dia berkeliling mulai dari Asia kecil sampai ke Eropa. Jemaat-jemaat berdiri oleh karena Paulus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Supaya semakin banyak orang mendengar kabar baik dan mereka boleh diselamatkan. Dan ketika di penghujung hidupnya dia menoleh ke belakang, dia puas sebab dia telah melihat ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak gereja-gereja yang telah berdiri karena pelayanannya. Dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan yang jelas inilah yang Tuhan
ingin kita punyai supaya kita dapat mengakhiri pertandingan ini dengan baik juga. Ada banyak orang yang tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, tidak bisa mengakhiri kehidupan dengan baik. Mengapa? Karena tidak jelas tujuan hidupnya, tidak jelas panggilan hidupnya. Kalau ditanya apa panggilan hidupmu? Wah, saya ini seperti sungai yang mengalir. Saya seperti arus ya. Pokoknya hanyut saja mengikuti arus kemana hidup ini membawa. Itu orang yang tidak punya tujuan hidup. Kalau orang punya tujuan hidup, dia akan melangkah dengan pasti. Hidup saya adalah saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau itu menjadi tujuan hidupnya, dia tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Dia membuat dirinya berguna bagi orang lain supaya melalui kehadirannya orang lain diberkati, orang lain dikuatkan, orang lain dibangun. Jadi tujuan hidup, panggilan hidup, itulah yang menggerakkan dia, itulah yang mengarahkan dia. Apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Setiap kita harus secara serius mencari apa panggilan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Sehingga di penghujung hidup kita, sama seperti Paulus kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Artinya panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus sudah terpenuhi. Apakah kita juga bisa berkata yang sama? Di penghujung hidup kita, kita berkata, syukur Tuhan, terima kasih. Aku sudah sampai di sini. Panggilan-Mu terhadap saya sudah aku lakukan dan aku siap untuk menghadap Engkau. Bapak Ibu Saudara, temukan apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Menjadi saksi Tuhan itu pasti. Membawa pemberita kabar baik itu pasti. Menjadi berkat bagi orang lain supaya nama Tuhan dimuliakan itu pasti. Itulah panggilan Tuhan yang kita dapat temukan di dalam firman Tuhan. Nah, yang ketiga adalah meyakini kehidupan kekal yang menanti kita. Perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sungguh mengharukan. Di penghujung hidupnya, sebelum Paulus dieksekusi, dipancung kepalanya, dia melihat ke depan bahwa Tuhan akan membawa dia masuk ke dalam kerajaannya di surga. Sebuah keyakinan, sebuah kepastian yang kokoh. Kemana dia akan pergi, kemana dia akan pulang, tidak lain tidak bukan, pintu surga sudah terbuka bagi dia. Tuhan berdiri menyambut kepulangan dia sebagai hambanya yang setia. Dan keyakinan itulah yang membuat Rasul Paulus tidak gentar. Saat dia diborgol, saat dia dibawa kepada Algojo, saat Algojo mengayunkan pedang untuk memancung kepalanya, Paulus menghadapi itu semua dengan tidak gentar. Sebab dia tahu bahwa kematian dia mengantarkan dia masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia yang sudah terbuka bagi dia. Bukan hanya itu saja. Dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, berdiri di pintu surga, menyambut kepulangan dia. Dan bukan hanya dia berdiri, tapi di tangannya ada mahkota kebenaran yang siap diberikan kepada Rasul Paulus karena dia setia dengan panggilannya. Dan ini adalah sebuah kepastian. Itulah sebabnya Rasul Paulus kuat. Rasul Paulus dapat bertahan. Rasul Paulus dapat mengakhiri kehidupannya dengan baik. Sebab dia meyakini kehidupan yang kekal yang menanti dia. Sebab dia meyakini anak manusia Tuhan Yesus Kristus siap menyambut kepulangan dia
dengan mahkota kebenaran yang ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini beberapa kali muncul dalam Alkitab. Kita tahu Stefanus, ketika Stefanus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, dia menatap ke langit dan berkata, "Aku melihat Anak Allah berdiri dan menyambut aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan kemana kita akan pulang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum yakin keselamatannya, belum terlambat untuk hari ini engkau membuka hatimu, menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, supaya engkau pasti bahwa kapan saja engkau meninggal, pintu surga terbuka bagimu, siap untuk menyambutmu. Bagi saudara yang sudah menjadi anak Tuhan dan saudara butuh dorongan, setialah dalam mengikut Tuhan, hiduplah dalam kekudusan, nantikanlah Tuhan. Sebab ayat 8 tadi, Paulus berkata, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya itu berarti hidup dalam kekudusan, hidup dalam penantian. Orang yang demikian akan mendapatkan mahkota kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan giliran kita untuk meninggal, kapan akhir hidup kita. Tapi kita bisa memastikan bahwa kita dapat mengakhiri kehidupan kita dengan baik kalau kita sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu setia mendampingi engkau. Jangan kau merasa seorang diri. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Tuhan selalu ada di sisimu. Yang kedua, kalau kita mengerti panggilan hidup kita, itu yang akan memberi kepada kita untuk kita memastikan mengakhiri hidup kita dengan benar. Apa yang menjadi panggilan hidupmu? Firman Allah memberitahu, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidupilah panggilan itu. Dan yang ketiga, kalau kita meyakini masa depan kekal kita dalam kerajaan surga. Kalau kita sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus akan menyambut kepulangan kita dengan mahkota kebenaran yang ada di tangannya, ini akan memberi kita kekuatan. Kita tidak perlu takut mau terpapar COVID-19 ataupun ada musibah ataupun ada hal lain yang menyebabkan kita meninggal. Tidak masalah, tidak masalah. Tapi kita sudah tahu pasti, kalau saya meninggal, saya pasti masuk surga. Kalau saya meninggal hari ini, Tuhan menyambut kepulangan saya. Adakah saudara meyakini akan hal ini? Kiranya firman Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada kita, memberi dorongan kepada kita untuk kita terus setia mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini yang mendorong kami dan mengingatkan kami supaya kami terus berjuang dan kami dapat mengakhiri kehidupan kami dengan baik, dengan mengenal Engkau secara benar. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberitahu kepada kami hari ini bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, adalah Tuhan yang selalu mendampingi kami. Itulah sebabnya Tuhan kami dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Kami tahu bahwa seringkali manusia mengecewakan, orang-orang dekat kami mengecewakan, tapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah mengecewakan kami. Untuk kami bisa bertahan mengakhiri kehidupan ini dengan baik, supaya kami mengenal panggilan hidup kami dengan baik juga. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu memberitahu kami bahwa kami dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kami dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan, berilah kekuatan kepada kami untuk kami menghidupi panggilan ini Bapa, supaya kami dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Tapi juga untuk kami meyakini kekekalan yang telah tersedia bagi kami,
pintu surga yang terbuka bagi kami, dan keyakinan bahwa Tuhan menyambut kepulangan kami. Itu akan menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Kami hidup dalam penantian kerinduan akan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus yang Kau perintahkan. Bapa, kuduskanlah hati kami, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya perjamuan kudus ini sungguh mendatangkan berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap melakukan perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis boleh mengikutinya, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, harap bersabar nanti pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus dicambuk, disesah, tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri dan lambungnya ditusuk tombak. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan, diremukkan adalah untuk memikul hukuman dosa kita. Roti di tangan kita adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kita, bagi penebusan hidup kita. Sebelum kita makan roti ini bersama-sama, dengarkanlah firman Allah yang berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang kita ambil cawan di tangan kita. Cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus. Darah yang mengalir dari tangan dan kakinya yang dipaku. Darah yang mengalir dari lambungnya yang ditusuk tombak. Darah yang mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Darah yang mengalir dari sekujur tubuhnya yang didera, yang disiksa. Dan firman Allah mengingatkan kita bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Demikianlah darah Tuhan Yesus tertumpah untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Sebelum kita meminum anggur yang merupakan lambang darah Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari bersama-sama kita minum anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi pengampunan dosa kami, bagi penebusan hidup kami. Sehingga kami menjadi ciptaan baru, sehingga kami boleh menjadi umat ketebusan-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kiranya setiap jemaat-Mu yang melakukannya hari ini dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan, didorong untuk terus setia mengiring Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami berdoa Bapa, mohon anugerah-Mu juga supaya kami dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan tetap sehat, dengan tetap terpelihara sampai pada akhirnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk vaksin virus 19 ini dapat segera ditemukan dan dapat segera diterapkan ke dalam seluruh masyarakat Indonesia, sehingga negara kami dapat dipulihkan baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Berkati upaya pemerintah kami Bapak dalam penanganan COVID-19 ini. Dibuat oleh Tuhan berhasil segala upaya yang mereka lakukan, bahkan termasuk pengentasan dari resesi ekonomi. Tuhan Kau campur tangan dan Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk jemaat-Mu. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang terpapar virus corona ataupun mengalami sakit penyakit yang lainnya, kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang terdampak COVID-19 ini dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, Tuhan yang menolong mereka seperti janji-Mu. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga melaluinya kami dapat terpelihara dalam situasi yang seperti ini. Kalau ada yang susah, Tuhan Engkau hiburkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Kalau ada yang menjadi putus asa, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus mereka dibangkitkan kembali untuk menyala-nyala, berkobar-kobar terus dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan masa depan anak-anak kami juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami di surga, sebentar kami akan menabur di ladang Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hati yang sukacita dalam kami menabur. Berkatilah supaya apa yang kami tabur ini dapat dimaksimalkan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan segera akhiri ibadah kita dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menolong ibadah kami hari ini. Kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat mereka masing-masing, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka dan memberkati mereka. Setiap rumah tangga
diberkati oleh Tuhan, dikaruniakan keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan, sehingga keluarga jemaatmu sungguh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar mereka. Sekali lagi berkati usaha pekerjaan jemaatmu, biarlah Engkau buat berhasil segala yang mereka kerjakan. Berkati masa muda anak-anak kami, Tuhan Engkau memproteksi, menjaga hidup mereka supaya tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Masa depan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam segala aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.